Seandainya ingin menjadi orang bertakwa, tidak nunggu di bulan Ramadan. Hari ini pun kita sudah dituntut untuk menjadi orang bertakwa. Sebab siapa yang bisa mengira besok kita akan masih diberikan sisa umur? Sekarang kita tinggal renungkan, mana kebiasaan Ramadan tahun lalu? Apakah masih terbawa di bulan ini? Seandainya tidak, kita termasuk orang-orang yang gagal untuk menjaga kebiasaan itu. Pernahkah kita merenungkan dan menangis atas kerugian Ramadan kita? Seandainya dalam bisnis saja kita selalu menangis atas kerugian, bagaimana dengan amal kita yang rugi? Jemaah rahimakumullah, tak terasa kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban. Bahkan kita akan menyambut kedatangan bulan suci Ramadan hanya tinggal beberapa hari lagi. Jumlahnya bisa dihitung dari satu tangan kita. Oleh karena itu, kedekatan kita dengan Ramadan ini, satu hal yang penting harus kita renungkan adalah persiapan kita. Karena persiapan itu adalah hal yang tidak bisa kita lupakan. Seandainya kita belajar dari seorang tukang kayu saja, seorang tukang kayu selalu mempersiapkan alat pemotongnya agar pekerjaannya bisa terselesaikan. Bahkan tidak hanya dipastikan agar alatnya tersedia, namun juga dipastikan agar alat yang dibawa harus sudah diasah agar pekerjaannya bisa selesai dengan sempurna. Kita mungkin membayangkan bagaimana seandainya seorang tukang kayu yang sebelum berangkat bekerja dia terlupa untuk mempersiapkan alat pemotongnya. Pasti pekerjaannya tidak akan terselesaikan. Begitulah kita seharusnya mempersiapkan bulan Ramadan ini dengan semaksimal mungkin. Sebagaimana bahkan generasi salafus saleh selalu mewariskan doa kepada kita. Doa yang sering kita bacakan, Allahumma barik lana fi Rajab. Allah berkahilah kami ini di bulan Rajab wa Sya'ban, dan juga di bulan sekarang bulan Sya'ban. Wa balighna Ramadan, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Itu untuk menunjukkan bahwa doa itu dibacakan sejak bulan Rajab agar kita pada saat bulan Rajab bisa mempersiapkan sampai menjelang kedatangan bulan Ramadan. Bahkan para generasi-generasi terdahulu, ulama-ulama terdahulu menggambarkan sebagaimana kalau bulan Rajab dicerminkan sebagai syahruz zar'i, bulannya untuk menanam. Wa syahrus Sya'ban, dan bulan Sya'ban selayaknya seperti syahrus syaqiz zar'i, bulannya untuk menyirami tanaman. Wa syahrul Ramadan, dan bulan Ramadan adalah syahrul hisadiz zar'i, bulannya untuk mengambil buah, memetik buah, menuai hasil. Dari perumpamaan ulama tersebut seharusnya kita bisa tergambar dua hal. Pertama, bahwa kedatangan Ramadan seharusnya kita tidak sambut dengan pribadi yang tanpa persiapan. Dan hikmah kedua, bahwa Ramadan bukanlah bulan untuk persiapan. Ramadan bukanlah bulan untuk latihan. Ramadan adalah bulan untuk memetik buah. Ramadan adalah bulan untuk menuai hasil. Namun semua itu dipengaruhi, hasil adalah produk dari proses kita selama mempersiapkannya. Lantas bagaimana kita mempersiapkan menjelang bulan Ramadan? Itu adalah hal yang terpenting, jangan sampai kita lewatkan. Pohon saja takkan pernah ada kalau misalkan tidak pernah ditanam. Ranting pun tak akan bisa tumbuh kalau belum pernah disiram. Begitupun dengan buah tak akan pernah ada seandainya memang kita tidak pernah meniatkan untuk menanam pohon tersebut. Oleh karena itu, kita di sisa-sisa waktu terakhir di bulan Sya'ban ini, maksimalkanlah persiapan kita. Jangan sampai kita terlena dengan hal-hal yang terkadang kita lupa. Ternyata esok sudah mulai masuk Ramadan. Jamaah rahimakumullah, ada banyak hal yang memang harus kita persiapkan. Pertama, kita harus mempersiapkan keimanan. Sebab
iman adalah modal utama. Rasul pernah menyampaikan pesan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang dia saum di bulan Ramadan dengan iman wa ihtisaban dan memohon hanya kepada Allah, maka kelak Allah akan mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Salah satu tujuan kita agar dosa diampuni dengan menjalankan puasa Ramadan jangan sampai dilewatkan. Salah satu modalnya adalah keimanan. Maka iman itu adalah penting. Dan yang kedua, perbanyak kita persiapan dengan menuntut ilmu, karena nanti kelak akan banyak ibadah-ibadah yang akan kita lakukan, namun sejatinya suatu amalan tak akan berarti jika memang kita tak melandasi dengan ilmunya. Maka perbanyaklah ilmu-ilmu tentang fikih, ibadah-ibadah yang akan dilaksanakan di bulan Ramadan. Dan yang ketiga, tentulah kita mempersiapkan kebiasaan itu sendiri. Tentulah kebiasaan-kebiasaan yang disukai oleh Allah dan kebiasaan-kebiasaan yang kelak akan kita kerjakan nanti di bulan Ramadan. Mulai dari sekarang kita biasakan bangun untuk melaksanakan qiyamul lail. Boleh kita membiasakan untuk saum sunnah agar nanti tidak merasa berat ketika menjalani saum di bulan Ramadan selama 29 hari berturut-turut. Kemudian perbanyak sedekah, infak dan amal ibadah lainnya yang kelak akan kita perbanyak di bulan Ramadan. Dan yang terakhir, kita harus pentingkan, fokuskan untuk bertaubat, jernihkan hati dan pikiran, dan juga mulai perbanyak doa. Sebab nanti kita akan masuk ke bulan yang mulia. Tak elok jika kita memasuki suatu tempat yang mulia sedangkan diri kita tidak membersihkan. Minimal kita berusaha untuk menjadi orang yang mulia juga di mata Allah. Pantas kita untuk bisa menjalani bulan Ramadan. Itulah mengapa banyak kita sering menyambut bulan Ramadan dengan kata marhaban ya Ramadan. Dari kata rohaba yang artinya lapang dada, marhaban ya Ramadan yang artinya adalah saya akan menyambut bulan Ramadan dengan dada yang lapang, tanpa ada keberatan sedikit pun. Disitulah kemudian kita bisa menikmati nanti bulan Ramadan dengan sempurna. Jamaah rahimakumullah. Dan yang terakhir, ingat, luruskan niat kita. Apa yang akan kita dapatkan di bulan Ramadan? Apakah tujuan kita hanya ingin menjadi la'allakum tattaqun? Seandainya ingin menjadi orang bertakwa, tidak nunggu di bulan Ramadan. Hari ini pun kita sudah dituntut untuk menjadi orang bertakwa. Sebab siapa yang bisa mengira besok kita akan masih diberikan sisa umur? Dari hari ini pun kita harus bisa menjadi orang bertakwa. Tapi ada satu hal penting di bulan Ramadan, yakni ada yang sering menyebut sebagai bulan madrasah. Bulan kita untuk sekolah dan melatih kita untuk kebiasaan-kebiasaan. Dan salah satu kunci keberhasilan orang berhasil dan sukses melewati bulan Ramadan adalah mereka yang bisa membawa kebiasaan Ramadan tahun lalu ke 11 bulan setelahnya. Sekarang kita tinggal renungkan, mana kebiasaan Ramadan tahun lalu? Apakah masih terbawa di bulan ini? Seandainya tidak, kita termasuk orang-orang yang gagal untuk menjaga kebiasaan itu. Pernahkah kita merenungkan dan menangis atas kerugian Ramadan kita? Seandainya dalam bisnis saja kita selalu menangis atas kerugian, bagaimana dengan amal kita yang rugi? Pernahkah kita bisa menangis sekencang-kencangnya dibandingkan kerugian dari harta kita? Alhamdulillah min dzalik. Begitulah kita seharusnya bisa memaksimalkan tujuan dari Ramadan kita. Oleh karena itu persiapan adalah hal yang terpenting. Jangan sampai sebagaimana Rasul pernah menyampaikan, banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaganya. Bisa jadi orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang gagal mempersiapkan sebelum datangnya bulan Ramadan. Semoga kita termasuk dari hamba Allah yang menyambut bulan Ramadan dengan lapang dada dan juga menyambutnya dengan penuh persiapan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina